penuntut ilmu, para santri dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita. Belajar untuk belajar. Belajar untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu ada ilmunya. Kalau ilmunya salah, susah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sendiri ada ilmunya, yaitu sekarang ini kita mempelajari ilmu menuntut ilmu. Cara menuntut ilmu. Kalau orang mengerti caranya, ya mudah untuk menggapainya. Tapi tidak mengerti caranya, susah. Makanya dengar apa yang dikatakan oleh para ulama, yang mereka sudah berpengalaman belajar bertahun-tahun sehingga menjadi ulama-ulama besar. Mereka punya pengalaman cara menuntut ilmu, punya tata cara, aturan cara menuntut ilmu. Mari kita ikuti. Kita langsung kepada Imam Haddad rahimahullah ta'ala dengan kitab Adab Sulukil Muridnya, dan sudah hampir pungkasan insyaAllah. Selesai kita ganti dengan kitab yang lainnya. Berkata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid daraini. Amin. Ila angkol. Wahdhar min mutalabati syekhi bil karamati. Ini awas, adabnya seorang murid ini, awas. Jangan sekali-kali kamu meminta kepada sang syekh untuk mengeluarkan keramatnya. Ini su'ul adab. Karena keramat itu bukan main-main. Wal mukasyafati. Jangan minta dikasyaf. Minta kasyaf, kasyaf itu agar dibuka, suruh baca. Apa yang terjadi pada saya, apa ini? Atau minta dikasyaf, ya syekh tolong dikasyaf sana ada sesuatu, tahu enggak? Itu su'ul adab, kurang ajar kepada seorang guru. Jangan sampai minta al-mukasyafati wal mukasyafati dikasyaf bi khawatirika, apa yang ada lintasan hatimu. Hati-hati. Ini. Maksudnya suruh baca, kadang-kadang ngompong, kadang-kadang ada seorang su'ul adab dan ujung-ujungnya enggak mendapat ilmu. Misalnya datang seorang wali atau seorang kekasih Allah. Coba kalau memang dia wali pasti tahu. Kalau dia wali pasti tahu, pasti kasyaf syekh. Ini kan su'ul adab. Bisa jadi beliau tahu tapi tidak dibongkar karena kasihan sama kita. Yang jelas adabnya murid jangan menuntut keramat. Imam Haddad itu ngajari kita ini untuk selamat benar. Karena apa? Karena apa? Ada penuntut ilmu itu karena sering mendengar cerita tentang keramatnya para wali, sehingga di saat tidak menemukan di kiainya atau gurunya itu keramat seperti yang dibaca di buku-buku, sehingga menjadi kurang yakin dan kurang percaya. Ini musibah. Mungkin pernah membaca buku keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, keramatnya Syekh Ahmad Rifai, keramatnya Junaid, keramat. Wah, wali-wali besar berkeramat. Berguru bertahun-tahun kepada gurunya nggak pernah melihat keramatnya. Nah, ini dikhawatir Imam Haddad, akhirnya suudon. Jangan menuntut keramat. Jangan menanti-nanti keramat yang keluar dari gurumu. Fa innal ghaiba la ya'lamuhu illallah. Sebab urusan kasyaf, melihat yang lintasan-lintasan batin, melihat itu hanya Allah yang tahu, dan orang yang diberitahu oleh Allah. Bukan orang itu langsung bisa mengetahui begitu saja, tidak, dibukakan oleh Allah. Jadi kasyaf yang terjadi kepada para kekasih Allah itu adalah Allah beri begitu. Bukan seperti dia punya teropong langsung bisa melihat sewaktu-waktu. Oh, enggak. Kadang tidak terlihat, tiba kadang dibukakan untuk sebuah maslahatan. Makanya seorang murid kurang ajar ini, menuntut, meminta, menanti-nanti dari gurunya keramat. Aduh, kiai saya enggak ada keramatnya, plus enggak menarik bagi saya, enggak punya keramat. Oh, hati-hati, keramatnya bisa saja disembunyikan oleh Allah. Bisa jadi keramatnya itu tidak dikenal oleh orang kalau dia adalah seorang wali. Berarti selamat di dunia, tidak ada yang menyanjung. Wa ghayatul wali, kesimpulannya, wali itu dalam urusan keramat itu ayyutli'ahu Allahu ala ba'dil ghuyub. Allah menampakkan kepada seorang wali sebagian daripada yang gaib. Allah tampakkan, bukan karena dia langsung bisa melihat sewaktu-waktu, enggak. Jadi kalau ada wali kasyaf itu bukan setiap saat, akan tapi Allah perkenankan dia untuk melihat. Allah beri kesempatan, Allah bukakan untuk melihat.
Fi ba'dil ahyan, dalam sebagian keadaan saja. Wa rubbama, dan barangkali dakhalal muridu, seorang santri, seorang murid masuk ala syekhihi, kepada gurunya, yatlubu minhu ayyukashifahu bi khatirihi, minta kepada sang guru untuk membaca hatinya. Guru, baca hati saya, baca perilaku saya. Nah, ini kurang ajar. Maksudnya ya, biarpun tidak ngomong secara langsung, mungkin ngomong sama temannya. Coba kalau guru kita wali pasti tahu kita ngapain tadi. Dia melanggar, dia melakukan keharaman. Terus ngadep kepada gurunya, bisik-bisik sama temannya. Kalau memang sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Ada sebagian santri yang su'ul adab. Mungkin ngomong sama temannya, kalau memang guru kita wali pasti tahu kita nih. Coba yuk kita datang yuk. Setelah itu apa? Kiainya nggak negur, nggak apa. Bukan wali, nggak tahu ya. Nah, ini kurang ajar. Padahal bisa jadi kata Imam Haddad apa? Wala yukashifu. Wa huwa muttali'un. Dia tidak membongkar, tidak mengungkap, tapi huwa muttali'un, sebenarnya dia tahu alaihi. Wa mukasyafun bihi. Sebetulnya dia ngelihat sebetulnya sang guru tersebut. Melihat perilaku anaknya yang santri yang nggak benar tadi. Tahu sebetulnya. Cuman beliau adalah seorang wali kekasih Allah tuh. Sianatan disirri, menyembunyikan rahasia itu memalukan bagi dia. Wasatran lil hali, dan untuk juga menyembunyikan halnya sang wali tersebut, karena muridnya itu nggak pantas jadi muridnya dia. Kenapa? Kalau sampai murid yang model begini itu tahu betul gurunya itu wali, dia akan sombong dengan kewalian gurunya, bukan dia mengikuti perilakunya, hanya pamer kewalian saja. Sehingga ada murid yang berlebihan, itu model murid begitu. Murid berlebihan kepada gurunya itu malah menjatuhkan. Berapa banyak matbu, seorang imam, seorang kiai, seorang alim rusak gara-gara adbaknya. Sehingga ceritanya berlebihan. Wah, akhirnya kemana-mana, oh saya kasaf, saya dikasaf guru saya. Saya baru duduk dibilang begini, ya Allah kasaf guru saya. Padahal saya makan langsung sudah nggak kelihatan, tapi kelihatan. Gimana nggak ketahuan, di hidung ada nasinya begitu. Dia langsung kasaf gitu. Jadi ini adalah modelan santri begini, ini nggak bisa pinter itu orang itu. Pertama yaitu kurang ajar, nuntut, ngetes kiainya kasaf atau tidak. Model kedua, santri yang aneh dikit-dikit kasyaf kiainya, kasyaf, saya dikasyaf. Sebelumnya dia pengen pamer saja kalau dia hebat, saya dikasyaf sama kiai saya. Coba pernah dengar enggak? Ayo. Saya dikasyaf sama Habib ini, sama dikasyaf sama ustadz ini, sama dia kasyaf. Yang baik-baik diceritain, dia bukan kasyaf karena memang seorang wali, seorang habaib, seorang ulama itu husnudzon. Yang jelek nggak dibuka malu kita. Sebetulnya pengen pamer kebaikan, santri itu memang pamer kebaikan. Oh masya Allah, ente ya, waduh dikasih saya. Padahal saya sholat malam-malam nggak ada yang tahu. Tiba-tiba kayak saya ngomong, ya kalau sholat malam istirahat yang cukup ya. Iya tahu ya. Padahal saya tidur jam 2 memang langsung jam 3. Wah, padahal pengen pamer ibadahnya dia itu. Dikasyaf. Ini kiainya tidak nasihati saja bahwa
Kalau bangun malam itu biar maksimal bangunmu, tidak ngantuk waktu tahajudmu, istirahatnya yang cukup. Wah ini gayanya santri aneh tuh. Wah dikasih. Itu udah pakai kasyuf-kasyufan gitu. Nasihat gitu aja pakai kasyuf-kasyuf. Ini ada model orang macam itu. Dan dalam dunia kewilayahan wali itu, kasyuf itu berat bagi wali itu. Bahkan sebagian dianggap itu bukan martabah tinggi, itu biasa. Martabah paling susah. Karena apa? Kalau ada seorang wali, seorang kekasih Allah yang takut kepada Allah dibukakan aibnya orang itu sedih kok. Jadi ya jangan menuntut kasyaf dari gurumu, keramat dari gurumu. Bisa jadi beliau itu tahu kalau kita berkeinginan kayak gitu. Fa innahum radhiyallahu ta'ala anhum, sesungguhnya mereka itu para kekasih-kekasih Allah, guru-guru mulia itu adalah ahrasun nasi ala kitmanil asrari, paling semangat di dalam menyembunyikan rahasia-rahasia yang Allah berikan kepadanya. Kelebihan-kelebihan ingin disembunyikan, nggak pengen dilihat oleh manusia. Wa in mukkinu minha wa surrifu fiha, biarpun wa ab'aduhum 'an tadhahuri bil karamati, dan mereka sangat jauh untuk menampakkan kekaramatan. Jadi nggak gampang cerita keramat. Sehingga keramat para wali itu biasanya yang lihat orang lain, dan beliau sendiri menyembunyikan. Seperti dikatakan bahwasanya seorang wali itu akan menyembunyikan keramat itu seperti menyembunyikannya, seperti wanita menyembunyikan darah haidnya. Artinya malu betul kalau ketahuan. Kalau kejadian luar biasa melalui tangannya disembunyikan, jangan sampai orang tahu. Nah, ini diobral. Nggak ada wali kekasih Allah tuh nggak gampang menampakkan keramat, khawarik, kejadian yang luar biasa, kejadian aneh-aneh. Wa in mukkinu minha, biarpun dia bisa melakukan itu. Wa surifu fiha, biarpun dia itu bisa melakukan itu karena memang diberi oleh Allah seperti itu, diberi keramat yang bisa didatangkan sewaktu-waktu. Jadi karamat itu memang dari Allah, tapi bukan dia yang ngatur, Allah yang memberikan kepadanya. Dan memberikannya itu kadang sesaat-sesaat, kadang terus. Sesaat itu kadang sekarang bisa, besok tidak. Sekarang bisa, besok tidak. Kadang-kadang keramat bisa dikeluarkan sewaktu-waktu. Sehingga ada waliullah itu setiap saat keramat kalau dia menginginkan bisa. Ada. Biarpun demikian akan disembunyikan keramat itu bagi wali tersebut. Dia tidak senang kalau keramat, sebab keramat itu kan kemuliaan dari Allah, istimewa, nggak diobral, nggak ceritakan sana sini. Mimpi ketemu Nabi diobral setiap malam Jumat, malam Senin, wah cerita sesantrinya, wah macam-macam cara untuk besarkan pondok. Alhamdulillah. Maksudnya biar pondoknya disenangi sama yang lain. Alhamdulillah suatu ketika saya mimpi ketemu Rasulullah. Saya tidak kenal semula, akhirnya setelah itu bertanya kepadaku, apakah kau tidak kenal aku? Aku tidak kenal, aku adalah Muhammad bin Abdullah. Anda Rasulullah. Insyaallah, akhirnya aku dibawa keliling ke pondok ini. Wassalam, kayaknya keliling pondok lalu bilang aku ridho pondok ini. Ya, ini khayal, dusta. Ini yang punya pondok, ngarang ketemu Nabi. Yang punya majelis, aku lihat Nabi Muhammad datang ke sini dalam mimpi saya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, majelismu ini majelis penuh berkah. Aku akan hadir setiap saat. Hei dusta, apalagi yang punya majelis ini. Gampang bual-bual bohong begini nih. Ketemu Nabi kok diobral. Sampai Nabi Muhammad melihat per kamar, ditengoki setiap kamar. Ya salam. Nah, ini apa kayak itu? Ketemu Nabi Muhammad disembunyikan rahasia antara dia dengan Rasulullah. Lah santri yang model kayak tadi itu, yang pengen ngetes keramat gurunya itu, kalau jadi ulama, kalau jadi kiai ya kiai pura-pura jadi wali tadi itu. Nggak ketemu Nabi, ngaku ketemu Nabi. Ini bahaya sudah. Jangan berusaha urusan Nabi Muhammad. Hati-hati. Kita minta, ya Allah, berikan kepada kami keramat yang namanya istiqomah. Sudah. Yang lain enggak usah. Kalau terbang ya naik pesawat saja ya. Ya enggak usah terbang, nanti kita bingung sana. Ya. Terbang naik pesawat enggak usah aneh-aneh. Ya Allah, saya minta keramatnya istiqomah saja. Yang aneh-aneh, keramat istiqomah saja sudah. Kalau pengen berjalan di atas air naik perahu, sudah selesai. Hah?
Bisa merangkak di tembok, jawabannya ngapain juga, kan gitu ya. Aneh-aneh ya. Sudahlah, ini kan khayalannya santri-santri yang biasanya pengen kebal, pengen terbang. Ini belajar ilmu yang benar, amalkan ilmu, keramatmu adalah istiqomah, itu sudah selesai. Makanya biar wanti-wanti, kalau ketemu baginda Nabi dalam mimpimu, sembunyikan sudah. Itu urusanmu dengan Rasulullah. Itu kuncimu untuk ketemu Nabi nanti. Jangan diobral. Apalagi kamu punya pondok, pengen gedekin pondok, jangan pakai atas nama Nabi, dusta. Gedekin majelismu, wah cerita Nabi, hati-hati. Bikin solawat, ngarang solawat, ngaku ketemu Nabi juga, telah diijazahi Nabi Muhammad. Lah kalau benar ya nggak apa-apa, bohong itu urusanmu dengan Rasulullah, bohong. Banyak kekasih-kasih Allah tuh solawatnya ditalkin Rasulullah. Ya bener, modelnya apa? Alim, warok, nggak senang dunia, bener ibadahnya, tanda-tandanya ada. Modelnya nggak jelas, nggak begitu jelas, ngaku ketemu Nabi dapat. Harus diwanti-wanti dalam hal ini. Kita tidak ingin ada budaya bohong ngaku ketemu Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Waqtarul karamati, kebanyakan keramat-keramat al-waqi'ati yang terjadi minal auliya, dari kekasih Allah itu waqa'at, terjadi bidun ikhtiyarihim, bukan karena kehendaknya, tiba-tiba aja Allah kasih. Wa kanu idza dhahara alaihim syai'un min dzalika, kalau tiba-tiba tampak keramat dimunculkan oleh Allah dari wali tersebut, yusuna man dhahara lahu, berwasiat kepada orang lihatnya, Allah yuhadditsa bihi hatta yakhruju minad dunya. Kalau ada orang, misalnya ada seorang wali duduk sama kita, kok wali itu punya keramat, kelihatan sama kita, dia akan pesen, ya akhi, tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya, sampai saya mati. Gitu disembunyikannya. Ini diobral Nabi Muhammad keliling pondoknya. Nah, majelisnya majelis maulid Nabi. Nabi Muhammad datang, saya ngelihat langsung, malap begitu. Sudahlah, tidak usah dusta atas nama Nabi. Memang bermimpi Nabi adalah benar adanya, keramat benar adanya, yang enggak benar adalah kebohongan kita itu. Wa rubbama adharu minha syai'an ikhtiyaran, dan kadang juga seorang kekasih Allah itu menampakkan mereka tuh, adharu, mereka menampakkan minha dari keramat, syai'an, sesuatu ikhtiyaran. Ada juga kadang-kadang yang dengan sengaja mengeluarkan keramat, limaslahatin, karena ada maslahah. Tazidu ala maslahatis sitri, yang lebih penting maslahatnya daripada di saat disembunyikan. Mungkin ada sesuatu yang hubungannya dengan orang lain. Misalnya untuk memberikan pertolongan sama seseorang, misalnya Nabi memberikan pesan, tolong kau segera ke pinggir jalan sana, kasih tahu misalnya agar begini, karena ada sesuatu. Ya itu menyampaikan karena hubungannya dengan orang lain. Wa'lam anna syekh al-kamil, ketahuilah bahasanya seorang syekh yang sempurna adalah walladhi yufiduhu bihimmatihi wa fi'lihi wa qawlihi, yaitu seorang syekh yang kamil sempurna adalah yang yufidu, bisa memberikan faedah kepadamu dari himmah beliau. Semuanya yang ada dari beliau itu memotivasi kita dan menghantarkan kita untuk sukses. Kita duduk tok dengan beliau itu adalah sudah ada perubahan dalam diri kita. Belum apa-apa. Ngelihat ibadahnya, perilakunya. Karena mereka adalah warathatul anbiya, sehingga perilakunya mudah ditiru. Wa qawlihi, omongannya. Wa yafadhuhu, dan guru itu akan menjaga kita. Fi hudurihi, di saat dia hadir di tengah beliau, wa ghaibatihi, di saat tidak ada, menjaga. Selalu mengingat murid. Makanya guru itu biarpun tidak berkaitan dengan kita, riayahnya itu ada, karena selalu mohon kepada Allah, muridku jaga-jaga, dilindungi kita oleh Allah kalau kita berguru kepada guru yang benar. Wa in kana al-muridu ba'idan an syaikhihi, biarpun sang murid itu jauh dari sang guru, min haitsul makan, dari segi tempat, falyatlub, dan hendaknya seorang santri itu, murid itu, minhu, minta kepada beliau, isyaratan kulliyatan, minta pendapat secara umum. Artinya dalam segala urusan hendaknya jangan lupa minta isyarat pendapat daripada sang guru. Fima ya'ti min amrihi, dari hal yang akan ia lakukan dari urusannya, wa yatruk, atau yang ditinggalkan.
Wa adharru syai'in 'alal muridu, dan yang paling malal muridi, wa adharru syai'in, dan paling yang membahayakan, paling membahayakannya sesuatu kepada murid santri tadi adalah taghayyuru qalbi syaikhi, taghayyuru qalbi syaikhi, berubahnya hati seorang guru. Hati-hati, paling bahayanya penuntut ilmu itu adalah apa? Jika hati guru itu berubah karena su'ul adabnya tadi. Ya termasuk yang sering diwanti-wanti, melompat sana lompat sini, nggak izin dari ustadznya pergi ke sana, belajar kepada guru lain tanpa sepengetahuan sang kiainya. Wah, ini su'ul adab. Kemarin sudah dibahas ya, kalau ada kiaimu melarang kamu berguru ke tempat lain bukan karena hasud, karena demi kebaikanmu, maka turuti, jangan nuduh gurumu jelek. Tak-taunya diam-diam belajar. Seperti semalam, Sabtu yang lalu kita ceritakan, ada santri menghadiri pengajian kita, bukan santri kita. Ada dari Indramayu menghadiri majelis di Takwa. Rupanya sudah lama sekali ngikuti majelis kita. Dapat izin dari gurumu tidak? Tidak, Buya. Jangan ulangi lagi. Saya tidak bangga. Harus dapat izin. Tapi setelah itu dia sering kelihatan, berarti sudah dapat izin kan begitu. Artinya apa? Itu hawa nafsu. Kita belajar di tempat semacam ini, misalnya ada wali kutub di samping itu, nggak perlu datang kita. Kalau tidak diizinkan sama guru kita. Awas jangan ketipu, hawa nafsu. Ini nyakiti hati guru itu. Oh, kalau sudah berubah hati guru, apa kata Imam Haddad? Kalau sudah hati guru berubah, lawijtama ala islahi, kalau akan berkumpul untuk membenahi hati orang tersebut, ba'da dzalika, setelah itu, setelah hatinya guru rusak, setelah hati guru berubah, jika hati guru berubah, maka murid ini nggak bisa benar. Biarpun akan datang membenahinya masyaikhul masyriqi wal maghribi, semua guru-guru dari barat dan timur, lam yastati'uhu, nggak akan bisa mendidik anak kayak gini. Makanya biasa selalu ingatkan santri dimanapun kalian berada, wahai anak-anakku, jangan gampang pindah-pindah pondok. Sehingga ada peraturan di Al-Bahjah, kalau pernah mondok di pondok lain tidak boleh mondok di Al-Bahjah kecuali dapat izin resmi dari gurunya. Kenapa? Anak yang pindah pondok tanpa izin, anak nggak bisa dididik, jangan diterima. Karena dia su'ul adab dengan gurunya. Maka Buya ingatkan kepada kalian para santri dimanapun kalian mondok, kalau ingin pindah, minta isyarat dari guru. Isyarat gurumu itu istimewa. Isyarat gurumu itu adalah keselamatanmu, kesuksesanmu, pendapat dari gurumu. Jangan main lompat sana, lompat sini, menyakiti hati guru. Kalau sudah seorang murid menyakiti hati guru, 1000 guru yang datang setelahnya tidak bisa membenahinya. Ini kata Imam Haddad. Illa ayyarda anhu syaikhuhu, sampai guru tadi menjadi ridho. Nah ini. Jadi ini termasuk inti daripada kitab ini di bagian ini. Betul-betul kita harus hati-hati di saat kita berguru ya. Wahai para santri dimanapun kalian mondok, pondok apapun ya, jangan mengecilkan gurumu. Biarpun santri teman-temanmu di pondok hanya 50, bisa jadi 50 orang ikhlas akan berkembang besar nanti. Jangan mengecilkan pondokmu ya. Hei para santri dimanapun kalian menuntut ilmu, jangan kecilkan gurumu, jangan kecilkan pesantrenmu, karena itulah tempatmu untuk mendapatkan keberkahan. Jangan gampang terpesona dengan guru-guru di luar gurumu. Tekuni guru dulu, belajar dengan gurumu di pesantrenmu sampai tuntas, atau harus selalu mendapat restu dari guru jika engkau ingin melanjutkan ke tempat lain. Jangan seenaknya, itu namanya hawa nafsu. Coba perhatikan. Orang yang biasa pindah-pindah semacam itu nggak bisa benar kalau tanpa izin dari gurunya. Kalau izin sesuai dengan petunjuk guru, kemudian guru mengarahkan, ya bagus itu. Makanya kenapa Buya kok keras sekali dengan kalian? Peraturan-peraturan penerimaan siswa baru. Bahkan beberapa waktu yang lalu, tahun ini atau tahun yang lalu, ada santri mondok sudah kerasan di sini. Akhirnya terungkap waktu itu ternyata dia belum mendapatkan izin dari gurunya. Suruh pulang, harus pulang mendapatkan izin dari gurunya. Tidak tahu sudah dapat lagi belum, enggak. Ya harus izin dari gurunya.
Nggak bisa. Ilmu itu nur, wahai anak-anakku semuanya. Cahaya yang Allah titipkan di hati. Cara mengambilnya dengan cara yang benar. Bukan dengan hawa nafsu. Memang kalau kita duduk dengan wali kutub langsung jadi wali kutub. Ya, maka perhatikan cara berguru yang benar, adab dengan gurumu. Seperti yang disebutkan Imam Haddad. Jangan sampai engkau membuat hati gurumu berubah karena perilakumu yang kurang baik, karena tingkah lakumu, su'ul adabmu. Maka semakin kalian pasrah dengan gurumu, semakin kalian beradab dengan gurumu, maka ketahuilah bahwa kemudahan-kemudahan dalam menuntut ilmu akan Allah berikan kepadamu. Mungkin menurutmu pondokmu tidak terlalu gede amat, bahkan mungkin yang mengajar bukan ulama-ulama, tapi karena kamu tulus menuntut ilmu di tempat tersebut, Allah akan beri ilmu laduni, beri keberkahan. Dan memang kalau memang kalian ingin melanjutkan, tapi tolong harus dapat restu dari gurumu. Kalau ingin melanjutkan ke tempat lain, berpindah ke tempat lain, tolong harus restu dari gurumu dan engkau dilepas dengan benar-benar dengan keridhaan. Maka kalau dilepas oleh guru yang tidak ridho akan diterima oleh guru yang ridho, maka katailah sambung. Mudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang kita sedih kalau anak-anak sudah mulai bisa. Subhanallah, suatu ketika ada sudah bisa menghafal Quran 30 juz, tampak dia cerdas, bisa ini. Tiba-tiba orang tuanya mengucapkan terima kasih. Terima kasih selama ini telah mendidik anak saya, sudah boyong. Ajib. Begitu mudahnya. Beritanya tak tahu setelah beberapa bulan yang lalu, bingung orang tuanya. Apa boleh kembali lagi ke sini? Ya, mau kembali lagi. Mengadabnya sudah nggak ada, mau kembali bagaimana? Banyak menyesal semacam itu. Ya dengan adab dong. Kalau memang ada tempat lain yang lebih bagus, kita akan kirim ke sana juga kok. Kita bukan melarang kalau ada anak santri pondok-pondok ke lain pada akhirnya. Akan tapi yang kita larang adalah tidak beradab. Kalau tidak punya adab bermasalah. Nggak bisa benar percaya. Ini Imam Haddad. Menjadi hati gurunya itu berubah. Dia seolah adab dia. Berkumpul masyayikh dari barat dan timur tidak akan bisa membenahinya sampai sang guru tersebut ridho. Ya, maka ini khususnya para santri-santri yang dibisiki oleh setan karena apa? Gurunya tidak terkenal. Ini godaan. Guru saya tidak masyhur. Oh, hati-hati. Bisa saja orang yang tidak masyhur, guru Anda yang tidak masyhur itu menjadikan sebab guru yang masyhur itu manfaat ilmunya. Jangan remehkan gurumu, lihat. Ini kami ingatkan kepada para santri, pegangi pesantrenmu. Kalau menurutmu dengan segala kekurangannya, kamu yang menyempurnakan. Selagi bisa. Maka kita tidak dukung kalau ada anak main lompat sana, lompat sini, pindah sana, pindah sini, nggak dapat ilmu. Biasanya yang diuji ini siapa? Orang cerdas sama orang kaya. Orang cerdas itu terlalu terburu-buru. Pengen cepat alim pindah ke tempat lain, su'ul adab sama gurunya, nggak bisa. Atau orang kaya karena punya duit bisa pergi ke luar negeri langsung. Wah. Tapi ketinggalan adabnya, nggak dapat ilmu, nak, seperti itu. Inilah bisa Buya hadirkan pada kesempatan ini ya para santri. Kami membahas santri bukan santri al-bahjah saja. Siapapun kalian, dimanapun kalian menuntut ilmu, adalah wasiatnya Rasulullah. Dengar wasiat-wasiat dari Imam Haddad seperti ini, agar caramu dalam menuntut ilmu adalah benar, dan setelah itu dimudahkan oleh Allah, sehingga kalian dapatkan ilmu yang manfaat, berguna untuk umat, berguna untuk dirimu sendiri, menjadi sebab terangkat derajatmu, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, dan Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu, dan semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya, dan orang tuamu semuanya dijaga oleh Allah, diberi kemudahan dalam mendapatkan rezeki yang halal berberkah, dan semoga Allah menjaga kalian, akhlak kalian semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah, sukses dunia, sukses akhirat, panjang umur, husnul khotimah, dan semoga Allah menjadikan kita kelak saat mencabut nyawa kita benar-benar menjadi ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas segala nasihat yang telah beliau berikan. Semoga yang apa beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para santri, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini. Jangan lewatkan, kami akan kembali hadir bersama Anda esok pagi, tepatnya di program Majelis Tafsir Al-Quran yang rutin diselenggarakan setiap Sabtu pagi di Lembaga Pembangunan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, yang tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Sirot selaku pembawa acara beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Syukran katsiran atas segala perhatian Anda. Mari kita tutup majelis mulia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.